Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ainal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله. Marilah bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis di tempat yang penuh serta mulia dalam tujuan yang sama untuk memperdapati ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mulia hal yang kita lakukan, karena sudah kita berada di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, dan juga kita masing-masing sudah mendatangi kumandang azan, dan juga bagaimana tidak mulia bahwasanya duduk kita mendengari adalah lantunan ayat Al-Quran, dan bagaimana juga kita tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu kita sama-sama insyaallah mendengarkan hadis-hadis yang mana datang daripada Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini Rasulullah bersabda, yang mana beliau bersabda, man sami'a maqalati nadallahu imra'an sami'a maqalati, Allah berikan kecemerlangan pemikiran ulang yang mendengarkan hadis kata Rasulullah. Jadi kalau sudah diberikan kecemerlangan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita menghadapi selama kita berada di dunia, sesulit apapun perkara kita insyaallah tidak akan kusut, tidak akan keliru dan tidak akan bermasalah. Kita menghadapi masalah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita senantiasa mendengari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, Allah akan memberikan kecemerlangan pemikiran. Nah, dengan cemerlang pemikiran itulah yang menyebabkan kita tidak akan kusut dalam menghadapi permasalahan. Jadi maunya orang-orang yang senantiasa kusut itu hendaklah berbanyak adalah berhadir di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah majelis ilmu agama, karena akan mendapatkan ketenangan jiwa sejak berada di dalam majelis ilmu agama. Kita teruskan pelajaran kita. Setelah kita ambil beberapa raja, kelebihan adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama gitu. Jadi dalam pasal-pasal pada kelebihan mengharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan orang mengharap itu harus didasari dengan adalah tahu. Tahu bahwasanya itu menguntungkan. Kalau sudah tahu menguntungkan, dia harus mengusahakan agar dia memperdapati sesuatu yang menguntungkan itu, agar dia memperoleh keberuntungan yang dia harap. Semuanya kita yakin bahwasanya harapan kita adalah selamat dunia dan akhirat. Cuma bagaimana caranya untuk menjalani kita supaya selamat dunia dan akhirat? Tentunya kita senantiasa mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kebahagiaan yang diidamkannya, kebahagiaan yang diharapkannya dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita membicarakan tentang hadis. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil 'abdis shalih. Allah mengabarkan tentang adalah cerita seorang yang saleh. Itu adalah orang yang beriman keluarga Fir'aun. Karena orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah disuruh dan dikehendaki.
Inya ada ulama disuruh namun tidak dikehendaki. Ada ulama dikehendaki namun tidak disuruh. Contohnya, orang itu disuruh dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala imannya Abu Bakar. Nabi mendakwahkan dengan para sahabat beliau. Keluarga dekat beliau menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, satu pun tidak ada yang menerima. Ternyata Sidin Abu Bakar pada kepala kamu, kalau sampean yang menceritakan wahai Muhammad sejauh daripada apa yang sampean ceritakan belum menerima. Nah ini apa? Ini dikehendaki oleh Allah, disuruh oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Disuruh percaya dengan Nabi dan dikehendaki oleh Allah. Nah ini adalah sebuah menyampaikan mada'autu ala ahadin illa kana qablatun wa nadarun wa talatudun illa min Abi Bakar. Tidak ada kata Rasulullah kepada siapa saja aku mengarahkan, menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj kecuali semua yang Allah lakukan. Menerima apa yang aku sampaikan terkecuali tidak ada keraguan pada ketika itu kata beliau Sayyidina Abu Bakar sih. Tidak ada keraguan sih. Nah berarti ini sudah artinya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, orang yang disuruh namun tidak dikehendaki Abu Jahal. Padahal keluarga Nabi Abu Lahab itu mainan oleh beliau, tapi juga disuruh saja oleh Allah Ta'ala beriman, tapi tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala beriman, tetap dia dalam keadaan kafir. Nah kita ini alhamdulillah semuanya disuruh oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Disuruh kita mendengarkan Al-Quran, disuruh kita mendengarkan hadis dan dikehendaki sehingga kita dapat taufik oleh Allah Saudara sini kita berkumpul di sini. Syukurilah nikmat yang besar pemberian Allah kepada kita. Ini salah satu Allah Ta'ala memuliakan kita berada di tempat hadir demikian. Syukuri nikmat ini dan mudah kita istiqamahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada waktu itu itu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wa waqahullahu sayyi'ati ma makaru. Yang mana itu amri ilallah, kuserahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara kita menghadapi apa saja. Kalau kita menghadapi, kita ada mampu menghadapi orang yang banyak, kita akan senang lawan kita. Ini ulang-ulang di zaman dahulu mengikuti para nabi dan rasul, itu sulitnya mereka. Sulitnya tidak saat sekarang kalau kita beriringi adalah para pendakwah, kita akan mendapatkan kenikmatan. Akan mendapatkan kenikmatan mengikuti para pendakwah. Cuma sementara ulang-ulang yang telah libat, ulang-ulang yang telah libat mengikuti para nabi dan rasul, ternyata bersusah payah mereka adalah mengikuti para nabi dan rasul. Kenapa? Karena disakiti mereka, dipukul, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Nah inilah yang mana waqafa itu amri Allah, kuserahkan perkara aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memeliharakan perkara itu daripada tiap-tiap kejahatan. Jadi kita bila kalau menghadapi perkara itu, serahkan Allah Tuhan. Ya Allah, ulun kada mau menghadapi perkara ini, ulun serahkan Allah Engkau ya Allah. Bisa Allah Ta'ala mengurusnya. Innallaha basirun bil ibad. Allah adalah sesungguhnya Allah basirun melihat bil ibad dengan hambanya. Maksudnya Allah membalas dengan hambanya dengan janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi adalah berfirman, Abi wa seterusnya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisah harap, kisah raja, kisah mengharap bahwa itu amri Allah, serahkan ya Allah perkara ulul ini kepada Allah, jangan diserahkan lawan lain. Kalau kita serahkan dengan satpam minta beringan dan tukang jaga, tapi kalau kita minta peliharakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu ma'i, Allahu nazilun ilayya, Allahu syahidi. Ya Allah perkara ulun ini ulun serahkan dengan Engkau ya Allah. Kalau Allah akan diserahkan dengan Allah, mungkin orang melihat jahat akan ditaslim, akan dibalik hatinya menjadi melakukan kebaikan kepada kita.
Tapi kalau sepenuhnya diserahkan Allah sapar, terkadang sapar yang baik bisa berubah menjadi jahat keinginannya. Karena kita bukan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita hendak berangkat kebiasaan musafir, harus tahu datuk ya Allah, ulun titipkan ya Allah anak ulun, istri ulun, keluarga besar ulun, harta ulun titipkan kepada Engkau. Bismillah, tawakal Allah berangkat kita musafir. Insya Allah dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih daripada itu silakan kita beritahu dengan jiran tetangga, tolonglah diperhatikan kalau ada waktu kesempatan, lihat-lihatkan keluarga ulun, lihat-lihatkan harta ulun atau apa saja, boleh aja kita. Tapi yang pertama tadi kita serahkan astagfirullah ya Allah, ulun serahkan kepada Engkau ya Allah, ahli keluarga ulun, mali harta ulun, agama ya Allah ulun serahkan kepada Engkau. Jangan lupa menyerahkan agama juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana hadis tentang hal ini Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut sangka-sangka hamba-Ku dengan aku. Nah, jadi inilah. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku menurut sangka-sangka hamba-Ku dengan aku. Pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, manakala Allah memerintah seorang hamba masuk ke neraka, manakala berhenti ulang tersebut di pinggir neraka, lalu seorang tersebut menulis, waqal ana wallahi rabb, ya Allah, jikalau sangka-sangka ulun ini dengan Engkau ya Allah sangka-sangka yang baik dan Engkau terima ya Allah, masukkan ulun ya Allah ke dalam surga. Oh, ternyata orang ini memang hidupnya bergelimang dengan kejahatan, bergelimang dengan kemaksiatan, tapi pernah yang memohon dengan Allah, ya Allah ulun menyesali atas hal-hal yang telah ulun lakukan, kejahatan, kemaksiatan yang ulun lakukan, ulun menyesal, ya Allah ulun tidak akan mengulangi lagi. Ulun yakin rahmat Engkau ya Allah lebih luas daripada murkanya. Ternyata adalah panggilannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya diponis ke dalam neraka ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sangka baik dengan Allah. Makanya neraka itu ada 7. Neraka itu ada 7. Surga ada 8. Neraka 7 organ tubuh kita yang paling besar di 7 yang mengarahkan kepada neraka. Surga kenapa 8? Oh, ternyata salah satu di antaranya niat itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat baik itu akan menyampaikan kita ke dalam surga. Yang mana sekarang kita yang lalu sudah biar berlalu. Sekarang ya Allah ingin menjadi orang yang baik. Ya Allah ampuni dosa ulun yang telah lewat. Terima amal ibadah ulun yang sedikit. Ya Allah ulun ingin menjadi orang yang baik saat sekarang. Mati pada hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itulah yang menyampaikan surga yang ke-8. Makanya dikatakanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sudah menyimpulkan setelah kita selesai salat, setelah selesai wiridan, kita simpulkan Allahu Hayyun Qayyum Daimun Baqi. Ya Allah, ampuni dosa ulun yang banyak. Ya Allah, terima amal ulun yang sedikit. Ya Allah, beri rahmat oleh Engkau akan aku. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Karena munajat yang sebentar itu lebih besar nilainya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pengakuan kita belajar dan berkepentingan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebiasaan dulu puasa tidak ya. Untuk dulu nih, benar dulu. Saya teman Ustaz Fatimah betul ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biusil khatimah. Soalnya bisa deh, matikan dulu dengan adalah usul khatimah. Nah, orang-orang dulu ya itu dibuat juga, cuma kayak tadi itu bisa dilihat, ampas kayak itu, baca pemaki bampas, bampas nggak ada baca pemaki. Jadi
menuju satu guru. Ya Allah, terima amal ibadah yang sedikit, terima amal ibadah ibu bapak ulun, terima amal ibadah adalah guru ulun. Ya Allah, nah, ayo beri rahmat yang kau anakku, beri rahmat yang kau guru-guruku, beri rahmat yang kau guru-guruku. Setiap hari datang sampai akhir hayat kita. Nah, makanya tadi sudah, ini adalah dalil harapan kita boleh mengharap ana indallahi abdi, aku yang menurut sangka-sangka hambaku. Jadi kita punya keinginan baik, sudah dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, wa ana ma'ahu kata Allah, aku beserta ulang hai saudara kuruni apabila ulang untuk mengingat kata Allah dengan aku kata Allah beserta orang yang mengingat dengan aku. Wallah lallahu aqra'u bi tawbati abdi min ahadikum yajidu dhalatan bil batil. Sesungguhnya Allah Subhanahu lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada seorang kamu yang menemukan barang yang tercicir di tanah padang. Kita tuh benda tercicir pasadilah ketinggalan barang, ternyata orangnya ada di sana, adalah di padang pasir, di gunung Sahara, di tanah padang. Ternyata tercicir barang kita. Setelah kita kejar, kita cari, ketemu, itu gembira kita. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala lallahu aqrahu bi taubati abdihi, Allah lebih gembira dengan tobatnya hamba daripada seseorang menemukan barang yang tercicir tadi. Artinya kita melakukan hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu adalah gaya untuk ihtiyaj yang kita hajatkan. Ternyata kita ketemu dari pasadilah barang yang tercicir tadi, kita gembira yang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga gembira dengan tobatnya seorang hamba. Oleh karena itu, sebesar apapun maksiat, jangan sampai menutup adalah untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urusan kita maksiat itu untuk mengabulkan adalah daripada tobat kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmatuli, kata Allah Al-Afuli adalah kemaafan daripadaku. Nah, wal taubatu laka, tobat kata Allah bagi aku. Aku kata Allah yang mengampuni dosa dan kesalahan, tapi syaratnya tobat bagi aku. Nah, jadi kalau kita tobat daripada dosa kesalahan, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taqarraba ilayya shibran, barang siapa mendekatkan dirinya kepada kata Allah sekilan, taqarrabtu ilaihi tira'an, aku mendekati kepadanya sehasta. Dan seterusnya kata Allah, man taqarraba ilayya tira'an, barang siapa mendekatkan dengan dakwah kata Allah sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku mendekati dengan ulang bersedekah. Wa idza aqbala ilayya yamshi, apabila berhadap Rasulullah berjalan, aqbaltu ilaihi muharrabilu, aku kata Allah Subhanahu akan bersegera mendatangi ulang tersebut. Nah, maksud hadis ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih segera menyusul kita apabila kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu. Jadi apabila sudah kayak kita dibukakan sudah oleh Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah, itu rahmatnya Allah lebih segera mendekati orang yang taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita pikirkan, para nabi dan rasul dia memiliki ilmu, dan ilmu mereka diamalkan. Dan para nabi dan rasul, para sahabat, para aulia ikhlas dalam segala macam perkara yang dia lakukan. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita, para nabi dan rasul dia beribadah, para sahabat dan para aulia beribadah, orang-orang yang saleh beribadah. Kita syukur kita sudah dibukakan taat dengan Allah. Kalau tidak taat dengan Allah, di manakah tempat perkumpulan kita nantinya? Karena para nabi dan rasul dia beribadah, para aulia, para salihin dia beribadah.
Coba kita sejauh mana sudah kita melaksanakan taat kepada Allah. Oleh karena itu kita perkumpulan seperti ini adalah ini menghasilkan keberkahan. Alaikum bil jama'ah wa inal jama'ata barakatuh. Laksanakanlah perkumpulan karena di dalam perkumpulan yang menghasilkan keberkahan. Jadi mudah-mudahan berkah satu sama lain akan terkumpul di tempat kita ini sehingga kita bisa dikumpulkan nanti para aulia, para syuhada, para anbiya dikumpulkan nantinya sebagaimana saat sekarang kita berkumpul membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Mereka semuanya beribadah sementara berapa banyak orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, wa Anas radhiyallahu anhu, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qabla mauti sebelum mati sirin bisa satu ayam 3 hari. Yaqulu Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla. Sebelum matinya Rasulullah 3 hari beliau menyampaikan, la yamutanna ahadukum, jangan mati oleh seorang kamu terkecuali engkau mati walhal engkau sangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sangka baik dengan Allah? Jangan mati dulu sebelum sangka baik dengan Allah. Bahwasanya sangka baik kita, Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan sangka baik kita, Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ini tanamkan hal yang demikian. Jadi kita jangan mati dulu sebelum mantap sangka baik kita dengan Allah. Sangka baik kita dengan Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan ragu-ragu lagi, sekecil apapun ya Allah, amal ibadah yang pernah kami lakukan, terima ya Allah, karena kami yakin sekecil apapun amal ibadah yang kami lakukan, Engkau akan menerima. Itu tanamkan sangka baik dengan Allah Subhanahu. 2, sangka baik kita dengan maksiat, sekecil sebesar apapun dosa dan kesalahan, kalau kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Jadi tanamkan agar di batin kita ini jangan sampai lepas. Setiap hari bahwasanya kita harapkan kepada Allah yang besar, yang kecil, amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dosa yang kecil, yang besar harap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mati kata Rasulullah sebelum mantap sangka-sangka engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terima kasih kita mendengar hadis ini seakan-akan terbuka wawasan kita. Alhamdulillah ada kesempatan kita untuk selamat. Ada kesempatan kita untuk selamat. Makanya hal perkumpulan kita ini sudah adalah ida 4 tahap. Apabila sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala, ida dakhala nur al-qalban. Apabila masuk sudah nur ke dalam hati seseorang, impak awat salah, ada ini akan terbuka. Setiap yang terbuka akan mudah dimasuki. Setiap yang terbuka akan mudah diletakkan sesuatu kepada yang terbuka tersebut. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, hal min dzalika alamat. Wahai Rasulullah, adakah demikian tanda-tandanya hati seseorang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idza dakhala al-qalba faqad sahal dari kami alamatin yarahu minha. Nah, kata Rasulullah, ada sudah tanda-tandanya. Yang mana kata Rasulullah SAW ada perhatian dengan perkara akhirat. Kenapa kita menyisihkan waktu kita? Sekarang kita berkumpul malam Rabu, terkadang adalah malam Senin juga sepian hadir, terkadang pian malam Selasa di Badai juga hadir, terkadang pian hari Jumat atau hari Wahid pian hadir, terkadang di tempat-tempat yang lain sepian hadir, adalah Sabtu terkadang juga sepian hadir. Semuanya ini apa? Itu hakikatnya sudah Allah sudah membukakan nur di dada kita, yang mana kita sudah al-inaba ila daril khuld. Ada perhatian dengan negeri yang kekal. Ada perhatian sudah dengan negeri yang kekal, yang mana dikatakan ulang yang masuk surga saja menyesal nanti di surga. Kenapa dia menyesal? Karena masih melihat amal ibadah yang Allah lakukan lebih banyak daripadanya. Tentunya nikmat yang diperoleh lebih
besar daripadanya. Apalagi orang yang tidak dapat masih dilakukan apakah masuk surga atau tidak, tentunya penyesalan yang luar biasa. Orang yang masuk surga saja menyesal, apalagi sesalinya bahwasanya amal ibadah tidak leluasa sebagaimana ular yang meleluasakan waktunya untuk melaksanakan amal ibadah. Wa tanaha ila dalil khulud, dan sudah ada perhatian bahwasanya dunia ini tempat berikutnya. Ya Allah, berapa banyak umat Allah kepada mengisi dalam perkara ibadah. Kalau kita baca suasana dan keadaan, ya Allah, banyaknya orang yang belum melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, padahal Allah Ta'ala menciptakan, Allah memberi rezeki kepadanya, Allah menghidupkan manusia. Tapi kenapa dia melupakan orang yang menciptakan? Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita ada sini sudah dilihat keturunan kita, keluarga besar kita, ada seluruh kaum muslimin diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah yudkhilul jannah. Baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan hamba Allah melantangkan kita akan masuk surga. Jadi kalau orang sudah tobat, kita sangkalah dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Taala, kita dekati mereka, kita bimbing mereka, kita selamatkan mereka, kita arahkan kepada jalan-jalan yang menyebabkan Allah Taala ridho. Ada yang orang sudah dibukakan oleh Allah Taala, yang mana atas istiadat bil maut menyediakan perbekalan untuk mati, yang mana perbekalan istiadat bil maut menyediakan perbekalan adalah setelah dia meninggal dunia. Tentunya dunia yang sebentar kita tinggalkan, memperhatikan adalah hidup yang kekal nantinya di akhirat. Itulah orang yang sudah dibukakan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu berkata, "Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, ma da'awtani, sesuatu yang engkau mohon dengan aku, kata Allah, wa rajautani, engkau mengharap dengan aku, ghafartu laka, kata Allah, ampuni engkau, ala ma kana minka, kesalahan yang ada dalam engkau, wala ubali, aku tak peduli, kata Allah Ta'ala, kesalahan yang engkau lakukan. Coba selama meminta keampunan dalam Allah Ta'ala, itu syaratnya. Minta makanya, tolong kasih hadisnya tak? Ya Allah Ta'ala, inna kama da'autani, selama engkau minta dengan aku, warajautani, engkau mengharap dengan aku, kata Allah. Jadi kita harus meminta, namanya kita minta keampunan dari Allah. Itu yang kita minta. Nah, kata Allah, aku tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Ya inna, kata Allah, lau balagat dunuka, andai kata sampai dosa akal, anana sama adalah puncak langit, sampai ke atas langit tumpukan dosa. Suma, kata Allah, istighfar tani, engkau minta ampun, kata Allah, dengan aku, ghafartu laka, ampun. Jadi sampai ke langit dosa dan kesalahan, minta ampun kepada Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, paling fatal dosa dan kesalahan, pulang dan keluar daripada agama Islam. Jadi lagi, boleh utamakan, mengutar boleh utamakan. Surabaya, wali kota Surabaya masuk Kristen. Apa yang jawabannya? Di akhir surah Al-Fatihah, barangkali sangka jahat para aulia, sangka jahat dengan para adalah para habaib, karena di sana banyak para habaib. Dijawab, jadi kurang. Ayo, kalau dia menjadi baru meninggalin ala covid, ya. Ayo, kalau kita kembali kepada Islam, diterima pasti. Tapi kalau dia terus menerus, pasti sudah di dalam neraka. Dan ada lagi adalah itu yang paling besar
Ada orang yang disuruh dimakan dikehendaki. Siapa? Abu Lahab. Ada orang disuruh dan dikehendaki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masuk Islam saudara. Abu Lahab. Ada Abu Jahal. Ada disuruh hanya dimakan dan dikehendaki. Nah kita ini alhamdulillah disuruh oleh Allah Ta'ala hadir di tempat ini, dikehendaki kok ya terjadi. Dan semuanya kita istiqamahkan dalam Amin. Jadi kata Allah dan seterusnya. Ya Ibn Adam, lau balagat dunubuka ala sama. Andai kata sampai dosa dan kesalahan kau ke puncak lagi ke atas langit sampai dosa dan kesalahan semakin banyak jadi. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa istaghfartani, engkau minta ampun dengan aku, ghafartu laka, ampuni kata Allah. Ya Ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khatayaya, jikalau engkau datang padaku sepenuh bumi kesalahan, thumma kita kemudian engkau ketemu kata Allah dengan aku, la tusyriku bi syai'an, jangan mensyirikatkan aku dengan sesuatu, la ataituka, niscaya aku datangkan kepada engkau bi qurabiha, dengan sepenuh bumi tadi, maghfiratan, keampunan. Mudah-mudahan dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari harapan kita, nah supaya terampuni dosa dan kesalahan, kita perbanyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ibu minat dzambi, karena dzambillah, ulang tobat daripada dosa dan kesalahan. Seolah-olah waktu kita memiliki dosa dan kesalahan. Oleh karena itu sayangilah anak kita, sayangilah saudara dan saudara kita, sayangilah keluarga kita. Nah mereka pernah terlibat dosa dan kesalahan, bukan baginya kata baik, mungkin itulah terakhir baginya untuk melakukan dosa dan kesalahan. Sementara bagi kita yang belum terlibat dosa dan kesalahan, jangan merasa adalah bersih, jangan merasa istimewa, jangan merasa lebih daripada orang lain. Ada tamu di akhir hayat kita, namun senantiasa kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bergandengan, agar kita duduk, agar kita makan, agar kita berbicara sama-sama dengan orang-orang yang pernah terlibat maksiat, sama dengan orang yang tidak pernah terlibat maksiat. Kenapa? Karena tadi sudah Allah menyampaikan, ataibu min dzambin kama la dzambalas, sudah disampaikan oleh Rasulullah, yang mana ulang dan obat daripada dosa